Tabea, baku dapat lagi dari Manado, Sulawesi Utara bersama saya Steve Kolibu untuk program acara Obrolan Budaya. Dan khusus untuk saat ini kita akan membicarakan terkait budaya buang sampah. Karena apa yang kita lakukan setiap hari itu lama-lama jadi budaya pastinya. Dan bersama saya di studio saat ini sudah hadir narasumber kita. Ada Bapak Freddy Managi, beliau adalah fungsional pengawas lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Apa kabar Pak Freddy? Ya, baik, luar biasa. Luar biasa Pak ya, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya sudah bisa hadir bersama saya. Dan kemudian juga ada Bapak Tony Kurtis Timpua, SPD MKes. Beliau selaku Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Sulawesi Utara, Ketua HAKLI Pak. Selamat datang Pak Tony. Ya baik, selamat pagi. Oke, boleh sapa-sapa masyarakat Indonesia yang sementara menyaksikan kita saat ini. Dan nanti kurang lebih 60 menit ke depan Anda akan bersama kami, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan budaya buang sampah. Tapi sebelumnya kita akan break sejenak, tetap bersama kami. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi. Menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Kembali lagi di Obrolan Budaya dari RRI Manado dan pastinya Anda juga bisa menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Playgo yang bisa Anda install atau Anda download di smartphone Anda. Dan terkait dengan budaya buang sampah, kita cari tahu dulu nih kira-kira untuk Kota Manado sendiri untuk pengelolaan sampahnya itu sudah seperti apa? Karena Wali Kota Manado sendiri, Andre Anggo itu punya cita-cita besar terkait pengelolaan sampah di Kota Manado, Pak Freddy ya. Oke, seperti apa saat ini untuk pengelolaan sampah di Kota Manado? Ya, baik. Terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Manado, kita mengacu pada regulasi yang ada tentunya. Oke. Kita memiliki undang-undang tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang 18 tahun 2008. Iya. Kemudian ada aturan turunannya PP 81 tahun 2012 yang mengatur tentang sampah rumah tangga ya. Kemudian di breakdown lagi ke Kota Manado, di mana kita memiliki peraturan daerah tentunya terkait pengelolaan sampah Perda 1 tahun 2020. Di mana pengelolaan sampah itu secara keseluruhan merupakan tanggung jawab bersama ya, lebih khusus tanggung jawab pemerintah untuk keberhasilan pengelolaan sampah. Jadi secara umum pengelolaan sampah itu kalau kita melihat aturan itu terdiri dari dua bagian ya, dua unsur utama yaitu bagaimana kita mengurangi dan menangani sampah itu. Mengurangi dan menangani, ini penting sekali nih Pak Freddy. Dua hal besar yang menjadi bagian dari pengelolaan sampah seperti itu. Oke, kalau misalnya menangani ini dari pemerintah Kota Manado terutama seperti apa Pak? Iya, penanganannya kita tetap mengacu pada aturan penanganan di sini yaitu bagaimana kita melakukan menangani sampah dari sumbernya ya. Gimana kita cara mengumpulkan sampah kemudian memilah
Oke. Kemudian kita mengangkut dan kemudian kita mengolah di lokasi tertentu dan terakhir ke tempat pemeriksaan air yang dulu kita kenal TPA, tempat pembuangan air sampah, tapi sekarang kita istilahkan dia menjadi tempat pemrosesan akhir. Kemudian untuk kegiatan pengurangan, jadi tadi Pak Penanganan dan ini pengurangan. untuk pengurangannya kita mengenal dengan pendekatan 3R itu. Reduce, reuse, recycle. Oke. Atau kita membatasi, kita mengurangi penggunaan sampah plastik dan kita mendaur ulang sampah untuk menjadi bahan-bahan yang berguna, baik daur ulang sampah organik maupun sampah non organik. Oke, ini juga perlu edukasi sebenarnya kepada masyarakat ya. Dan memang yang namanya sampah ini tidak hanya kemudian dibebankan kepada pemerintah. Ini justru kita sebagai penghasil sampah, masyarakat juga harus bisa menangani itu. Dan Kota Manado juga untuk pendengar mungkin yang belum tahu, kita lagi menggiatkan yang namanya pariwisata begitu ya, potensi pariwisata yang ada sehingga kebersihan itu juga sangat-sangat diperlukan. Saya mau ke Pak Tony dulu nih Pak Tony, kalau misalnya Anda melihat masyarakat Manado, masyarakat Sulawesi Utara, untuk budaya buang sampahnya sudah sejauh apa kemampuan masyarakat untuk bisa memilah, untuk bisa membuang sampah dengan baik Pak Tony? Baik, selamat pagi. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Freddy tadi bahwa Kota Manado ini sebenarnya sudah melakukan penanganan sampah dengan baik. Namun kita perlu melihat bahwa permasalahan sampah ini memang terkait dengan pribadi penghasil sampah. Betul ya, kebiasaan masyarakat juga Pak Tony Ya, pasti. benar sekali. Jadi kebiasaan seorang pribadi penghasil sampah ini yang menjadi kunci utama. Bahwa seorang penghasil sampah ini merasa dia menghasilkan sampah, maka dia akan melakukan penanganan. Betul, harus bertanggung jawab dengan sampahnya Pak Tony ya. Tapi yang terjadi saat ini kebanyakan orang menganggap dia menghasilkan sampah tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap penanganan sampah. Oke. Dan itu terjadi saat ini sehingga kita bisa menyaksikan banyak kenyataan di lapangan, ada yang membuang dari mobil mewah lewat tapi tisu plastik. Banyak itu Kang Pak Tony ya. Dari kaca. Itu menunjukkan bahwa si penghasil sampah ini tidak menyadari bahwa dia telah menghasilkan sampah dan tidak bertanggung jawab pada sampahnya. Nah, terkait dengan budaya ini memang budaya ini kan perlu tindakan secara terus-menerus yang berbasis pada kesadaran pribadi. Betul Pak Tony. Ketika kita sadar bahwa kita menghasilkan sampah dan kita mau bertanggung jawab, maka kita akan melakukannya dan kesadaran itu akan terbawa secara terus-menerus kemudian menjadi kebiasaan yang selanjutnya menjadi budaya karena kita telah melakukan. Tapi ini menjadi PR yang sangat besar bagi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan tentu bagi semua masyarakat karena itu persepsi tadi. Jadi pemerintah melakukan penanganan sampah, masyarakat menganggap itu kalau sampah urusan pemerintah bukan urusan saya. Itu yang menjadi permasalahan. Karena memang untuk mengubah kebiasaan gaya hidup budaya masyarakat itu susah ya Pak Tony ya. Memang sangat susah. Oke, tapi kalau dari kacamata Anda Pak Tony ini sebagai ahli kesehatan lingkungan Pak Tony ya, ini Anda melihat kalau Kota Manado sudah seperti apa ini untuk kebersihannya? Saya kan sudah sering sekali terlibat di dalam dialog, diskusi maupun sebagai narasumber di Kota Manado. Dan upaya pemerintah Kota Manado ini luar biasa dalam penanganan sampah. Dan dari tahun ke tahun kita memang melihat perubahan dari sisi kebersihan maupun penanganan sampah itu sendiri. Namun demikian oleh karena kesadaran masyarakat ini masih kurang, kemudian kita harus menyadari bahwa Kota Manado ini adalah kota pariwisata yang urbanisasinya cukup tinggi. Jadi orang berdatangan lokal maupun mancanegara ini cukup banyak. Dan kemudian tren baru, bisnis online. Ini mendatangkan sampah yang tadinya timbulannya dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kota Manado. Yang estimasinya itu 2-4 liter. Saat ini ketika muncul sistem belanja online, ini ada sampah, potensi sampah yang muncul yang
penghasilnya bukan individu, Oke. bukan rumah tangga. Jadi penghasilnya itu meningkatkan potensi timbulan sampah di Kota Manado yang cukup besar. Dan itu akan sangat merepotkan pemerintah kota. Pemerintah. Jadi tugas pemerintah lagi ini Ya. Pak Tony ya, dibebankan kepada Karena pemerintah maksudnya. larinya ke pemerintah karena Betul. masyarakat buang saja. Oke. Ya tidak melakukan pengurangan. Tadi Pak Freddy sudah menjelaskan berdasarkan regulasi sebetulnya kewajiban penghasil sampah adalah melakukan pengurangan. Betul. Dari Dan memilah-milah tadi kata Pak Freddy. bukan sekedar memilah, tapi melakukan pengurangan. Reduce dari juga rumahnya. ya, reduce juga. Reduce. Jadi reduce itu kita mengganti bahan yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi Oke. tas belanja kita bawa dari rumah supaya Nah tidak ini juga harus jadi kebiasaan harus sebenarnya. jadi kebiasaan. Karena ketika kita setiap belanja mendapatkan plastik dari toko atau dari pasar, itu adalah timbulan sampah baru yang kita Betul. hasilkan. Sementara penanganannya kita tidak mau tahu kan yang penghasil sampah itu permasalahan. Oke. Biasa. Nah terkait tadi ada kemungkinan ketambahan sampah baru nih gara-gara apa tadi belanja online ya Pak Tony ya? Itu kira-kira belanja seperti sampah-sampah seperti apa Pak Tony? Umumnya kita lihat sampah anorganik. Oh, Berupa betul. Plastik, karton itu meningkat cukup. Betul, karena kan kalau packing itu Pak pakai plastik ya, bubble wrap dan lain-lain sebagainya. Itu menyulitkan Pak Freddy dari Dinas Lingkungan Hidup Oke. untuk melakukan penanganan. Karena penanganan sampah plastik yang karakteristiknya yang tidak dapat digunakan kembali ini sulit untuk ditangani. Tidak bisa di-recycle gitu ya Iya, Pak? tidak bisa recycle, mau tidak mau membutuhkan teknologi. Oke, baik. Nanti kita juga akan tanya ini kira-kira kalau di Manado teknologi-teknologi untuk penanganan sampah ini seperti apa. Tapi saya masih menarik terkait budaya atau gaya hidup orang Manado. Ini bukan cuma untuk Manado sebenarnya secara keseluruhan Indonesia, dunia juga. Ini banyak juga yang mengatakan kalau mungkin anak-anak muda itu sudah paham akan yang namanya sustainability, akan bagaimana menjaga lingkungan. Tapi mungkin generasi sebelumnya masih belum terlalu paham. Kalau Pak Tony setuju tidak dengan ungkapan yang seperti itu? Saya setuju. Sebetulnya kalau pemahaman bahwa yang dulu itu masih kurang Mungkin paham, belum sebetulnya, paham gitu Pak. bukan belum paham, tapi sebetulnya yang paham itu masih sedikit. Oke. Bukan belum paham. Kemudian anak-anak muda ini kan saat ini informasi tentang sustainability ini kan development ini kan Betul. sudah Ya. cukup luas. Jadi pemahaman tentang itu sudah cukup luas dan ada di tengah-tengah masyarakat. Namun tindakan untuk menerjemahkan pemahaman itu yang belum. Nah itu larinya ke Oke. budaya juga. Oke ya, mungkin karena kalau dulu kita melihat atau orang melihat ini, orang pribumi itu masih aman begitu ya. Tapi semakin ke sini semakin banyak kemudian sampah-sampah yang membuat bumi kita makin lama memang butuh penanganan khusus ini ya. Dan memang luar biasa sekali sekarang itu anak-anak muda dan banyak sebenarnya ya. Kalau di Sulawesi Utara di Manado bahkan juga kalau tidak salah ada beberapa peraturan terutama pegawai-pegawai bawa tumbler sendiri Pak Freddy ya. Iya. Ya itu juga bisa membantu kan ya. Tapi kalau misalnya di Kota Manado sendiri ini biasanya juga ada masyarakat yang ingin sebenarnya membuang sampah pada tempatnya, dipilah-pilah. Tapi karena memang infrastrukturnya tidak ada, jadi daripada membawa-bawa sampah, buang aja taruh aja di sebelah situ. Kalau di Manado bagaimana Pak? Iya, terkait dengan pengelolaan sampah. Seperti kita ketahui bersama bahwa sampah itu kalau kita lihat kan konsekuensi sebenarnya. Oke. Bukan masalah sebenarnya. Dia karena aktivitas masyarakat, kalau tidak ada aktivitas kan tentunya tidak ada sampah. Tapi Betul. itu konsekuensi dari kota yang berkembang, kota maju, dia menghasilkan sampah. Nah, dia menjadi masalah sampai ini ketika tidak dikelola dengan baik, yang tentunya kalau kita pendekatannya berwawasan lingkungan, agar supaya tidak menimbulkan gangguan gitu ya. Terkait dengan pengolahan sampah di Kota Manado, pemerintah tentunya bertanggung jawab ya dalam hal ini, tapi juga tetap mengharapkan partisipasi dari masyarakat tentunya. Di antaranya salah satunya membuang sampah itu. Buat apa kita pemerintah dengan membuat regulasi, aturan dan fasilitas dan lain sebagainya, tapi masyarakat tetap membuang sampah, apalagi membuang sampah di media lingkungan seperti sungai, Betul. selokan. Nah itu sangat diharapkan masyarakat sadar tentang hal ini. Apa yang kita kerjakan kalau masyarakat tetap membuang sampah itu, saya rasa
Mau tidak akan berhasil. segimana Ya. giatnya pemerintah Kota Manado atau pemerintah secara umumnya itu angkat-angkat sampah, kelola sampah, tapi kalau produksi sampah ada terus lebih banyak, aduh. Tidak Iya. akan selesai itu ya Pak Freddy? Iya, tidak akan selesai memang kalau masyarakat masih membuang sampah. Memang beberapa survei yang dilakukan, kenapa masyarakat itu masih membuang sampah sembarangan, diantaranya tadi dikatakan oleh Steve, fasilitasnya. Iya. Kalau fasilitas belum memadai, kemudian mungkin ada survei lain menyatakan ada tingkat pendidikan yang masih rendah ya. Jadi tingkat Itu berpengaruh juga ya Pak Freddy berpengaruh. ya? Jadi tingkat pendidikan terhadap membuang sampah sembarangan itu berbanding sebenarnya. Kalau makin tinggi ya makin sadar ini warga masyarakat. Kemudian di situ juga ada survei, salah satunya adalah penegakan hukum ya, yang 3 ini yang menjadi utama dalam keberhasilan pengolahan sampah khususnya di Kota Manado tentunya. Tapi secara umum seperti itu. Oke. Apabila ini kita laksanakan tentunya kita harapkan minimal masyarakat buang sampah pada tempatnya, kemudian jamnya tepat gitu. Ini tidak menimbulkan gangguan gitu ya. Betul, betul Gitu. ya. Kenapa kemudian RRI juga mengangkat terkait dengan budaya buang sampah ini, karena yang buang sampah satu orang tapi yang merasakan satu komplek ya kan Mbak ya. Kalau misalnya lingkungannya tidak bersih, kemudian juga masih banyak orang yang budaya buang sampahnya tidak bagus begitu, itu juga bahkan bisa menimbulkan masalah penyakit Pak Tony. Kira-kira ini gara-gara misalnya budaya buang sampah kita masih belum baik lah begitu ya untuk pengelolaannya. Terus kita juga masih memproduksi sampah banyak, buangnya juga sembarang. Apa yang akan terjadi untuk terutama dari kesehatan lingkungan ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya juga ingin menyentil sedikit tentang proses pengolahan atau penanganan sampah dari sudut pandang kesehatan lingkungan. Jadi kalau dari sudut pandang kesehatan lingkungan ini pendekatan penanganan sampah atau masalah sanitasi yang di dalamnya salah satunya adalah penanganan sampah. Ini ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan administrasi. Nah itu terkait dengan regulasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Freddy, mulai dari undang-undang, bahkan Kota Manado ini sudah punya perda khusus tentang penanganan sampah. Bahkan sudah ada penindakan juga sudah sering itu Pak Freddy ya. Penindakan dengan tipiring. Nah kemudian kebijakan ini sudah juga diterapkan di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Namun paradigmanya memang agak lama berubah karena paradigma lama ini kan pemerintah menangani sampah secara penuh. Sementara amanat regulasi yang baru mengamanatkan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dengan cara melakukan pengurangan dari sumbernya, dari penghasilnya. Nah ini yang belum terrealisasi. Kemudian indikator penilaian lingkungan, misalnya institusi yang bersih lingkungan, green office misalnya. Indikatornya ini umumnya paradigma lama itu masih didasarkan yang penting kita melihat bahwa kantor, institusi yang lain itu bersih. Yang penting dapatnya bersih Pak Tony. Kita tidak bertanya atau tidak melihat yang sampahnya dihasilkan di sini begitu ya, dibuang di mana. Jangan-jangan dia bakar di belakang, jangan-jangan dia buang di tempat yang tidak sesuai atau tindakan yang lain. Sementara pengurangan belum dilaksanakan. Optimal ya. Nah itu harapan ke depannya. Jadi kalau sudah terlihat bersih, termasuk di RRI ini, itu harusnya ada metode yang digunakan untuk melakukan pengurangan di sini, misalnya penerapan teknologi. Nah, pendekatan kedua teknologi, pendekatan teknis, di dalamnya ada teknologi. Teknologi ini kan contohnya sampah plastik. Kita saat ini pengusaha plastik itu sebenarnya sudah rebutan mencari plastik. Betul. Namun teknologi lokalnya belum ada, jadi masih dikirim keluar. Nah ini yang agak menyulitkan karena teknologinya belum tersedia sehingga proses siklus penanganan sampah plastik ini agak lama, agak lambat. Sehingga di sekitar TPA saat ini kita melihat banyak sekali plastik meskipun sudah dikemas di karung. Ini sudah berbeda dengan dulu. Kalau dulu masih bertebaran tapi saat ini sudah dikemas di dalam karung. Tapi masih di sekitar TPA. Karena siklusnya belum berjalan bagus. Nah, yang ketiga pendekatan sosial. Nah, ini erat sekali kaitannya dengan budaya. Pendekatan sosial itu kan sebenarnya pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun penggiat masalah sampah.
Pendekatan kepada masyarakat mengajak masyarakat berpartisipasi di dalam melakukan penanganan sampah dari rumahnya. Sehingga estimasi timbulan sampah 2-4 liter per orang per hari, maka pemerintah kota itu hanya mengangkat mungkin 0,5 liter, 1 liter karena sudah dilakukan penanganan dari rumah. Nah, dengan penerapan teknologi rumahan. Nah, ada beberapa teknologi yang sudah juga diterapkan, diakomodir oleh pemerintah kota, namun kembali lagi ke peran serta masyarakat yang kadang ada, kadang tidak. Jadi upaya Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah Kota Manado ini saya amati luar biasa karena setiap tahun, setiap saat ada upaya yang dilakukan. Nah, termasuk upaya untuk melakukan kebersihan lingkungan. Tapi kemudian masyarakat memandang bahwa berarti kalau kita buang sampah di suatu tempat, nanti kita tunggu saja Dinas Lingkungan yang membersihkan itu. Kan nanti ada Dinas Lingkungan Hidup yang angkat, yang akan membersihkan. Nah, itu masalahnya. Oke, ini yang paling penting ya, untuk membiasakan masyarakat, membudayakan untuk buang sampah atau mengelola sampah itu dengan baik gitu Pak Tony ya. Nah, pertanyaan saya yang tadi Pak, masalah kesehatan mungkin untuk masalah lingkungan ketika kita tahu bersama buang bahwa sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan ini kan menjadi salah satu permasalahan terkait dengan kesehatan. Mengapa? Karena yang pertama dari segi estetika sebenarnya mengganggu pemandangan lingkungan, tapi dari sisi kesehatan sebenarnya ini terkait dengan bahwa sampah ini adalah salah satu breeding places, tempat berkembang biaknya vektor penyakit. Kemudian di sampah yang tertumpuk di sembarang tempat ini juga akan menghasilkan cairan sampah yang mengalir ke tanah yang kemudian mencemari tanah dan air tanah di sekitarnya. Jadi tercemarnya tanah dan air tanah sekitar ini akan bermasalah terhadap masyarakat yang nantinya mengambil sumber air dari tanah itu dan kemudian digunakan. Kita tanpa menyadari apakah kita lihat airnya jernih, tapi kita tidak tahu ada bakteri atau tidak di dalamnya. Atau ada zat-zat berbahaya dari sampah tadi Pak Tony. Nitrat ada di dalam situ dari cairan sampah, itu masyarakat tidak tahu atau belum tahu tentang hal ini sehingga dia menganggap buang sampah ya kita buang saja. Betul ya. Kemudian terkait breeding places tadi kan kalau sudah kepadatan lalat meningkat, kita tahu bersama ketika sampah ditumpuk dan dia beberapa hari tidak diangkut akan menyebabkan timbulnya populasi lalat yang banyak. Populasi lalat ini penting di dalam mekanisme penularan. Jadi dari sumber infeksi yang ada di sampah itu sendiri, di lingkungan sekitarnya, dibawa oleh lalat ke rumah, hinggap di alat makanan, bukan cuma makanan, alat makanan termasuk gelas, sendok dan sebagainya kan akan menyebabkan makanan dan alat makanan ini terkontaminasi bakteri yang tanpa disadari oleh orang yang memakannya. Termasuk usaha-usaha penjajah makanan di pinggiran jalan maupun rumah makan ini semua akan sangat berpotensi untuk terkontaminasi akibat populasi laut yang tinggi ini. Betul Pak Tony ya. Dan saya juga setuju tadi ya, yang penting rumah kita bersih, kantor kita bersih, nggak tahu sampahnya ditaruh kemana ya. Padahal sebenarnya juga penting untuk kita mengelola sampah itu dengan baik. Membudayakan atau membiasakan kita mengelola sampah itu dengan sangat-sangat baik. Nah tadi selain kemudian dari masyarakat yang mungkin masih belum terlalu bisa untuk mengelola sampah begitu ya. Kalau Pak Tony melihat apa lagi nih kesulitan dari pemerintah Kota Manado? Karena upayanya sudah sangat luar biasa ini Pak. Tapi kendala-kendala apa yang Anda lihat yang masih terjadi? Yang terjadi saat ini pertama dari sisi penerapan teknologi tepat guna. Yang untuk masyarakat itu bisa lakukan sendiri untuk mengurangi volume sampah ini. Sebenarnya sudah ada teknologinya, tapi itu kembali lagi ke masyarakat ini sendiri yang tidak secara terus-menerus melakukannya. Sehingga seolah-olah terputus. Kemudian penanganan sampah anorganik seperti plastik. Plastik ini kan jumlahnya terus meningkat, sementara teknologi sederhananya ini belum ada. Nah, karena kalau kita membakar saja atau melakukan peleburan plastik ini kan kita ketahui bersama dioksinya cukup tinggi, sangat berbahaya bagi orang yang melakukan penanganan secara langsung. Jadi harus ada teknologi yang bisa menampung gas buangnya sehingga tidak menyebabkan keracunan bagi pengelolanya dan kerusakan lingkungan. Itu masalahnya. Jadi sementara beberapa
vendor juga dari luar negeri menawarkan penanganan sampah dengan menggunakan teknologi tinggi, tapi kita tahu bersama biayanya cukup besar, tentu kemampuan pemerintah juga ini akan sangat terbatas, dan amat terlebih kita harus melihat dari sisi keberlanjutan. Teknologi sudah diterapkan, tapi kita harus melihat bagaimana pemeliharaan dan bagaimana efisiensi sehingga itu bisa diterapkan. Nah, ini yang menjadi permasalahan pemerintah kota, tentu dengan kajian-kajian yang terus-menerus dilakukan dan upaya-upaya yang dilakukan. Tapi sementara menunggu itu, harapan kita adalah yang paling sederhana adalah masyarakat berpartisipasi untuk melakukan pengurangan dari rumah bagaimana masing-masing. kemudian budaya dari masyarakatnya ya. Kalau Pak Freddy, kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Tony seperti itu setuju atau bagaimana Pak? Ya, tentunya tadi dikatakan Pak Tony itu ya sangat benar ya untuk kegiatan pengolahan sampah. Karena untuk lebih khusus pengolahan sampah itu sebenarnya banyak sekali teknologi yang sudah kita tawarkan. Teknologi sederhana ya, enggak yang terlalu canggih gitu. Misalnya di rumah tangga kita untuk mengolah sampah organik ya yang kita bisa menggunakan keranjang dekomposter gitu ya, ditanam di tanah. Kemudian kita mengolah sampah organik kita biar bisa dimanfaatkan bahkan untuk kesuburan tanah dan menghindari dari sumber-sumber atau menghindari vektor penyakit tadi. Teknologi sederhana itu bisa kita terapkan di rumah dan memang sudah beberapa yang kita lihat melakukan itu. Cuma memang belum belum booming atau apa sebenarnya. Mungkin perlu adanya penerangan atau sosialisasi lagi mungkin ya. Lebih, supaya semua tahu itu sebenarnya gampang sekali kita mengolah sampah organik. Kemudian sampah plastik kita pilah ya. Agar supaya yang kita kumpulkan itu diangkut itu tinggal yang memang tidak memiliki manfaat ya. gitu. Misalnya plastik kan kita bisa ada pengumpul sampah plastik yang bisa dimanfaatkan dijual ke pengolah plastik di luar daerah. Kemudian sampah organik misalnya sisa kalau orang bilang maaci ikang sayur sayur yang betul. sifatnya akan membusuk itu bisa kita olah di rumah tanpa menimbulkan bau itu. Ada keranjang yang kita bisa sediakan itu. Dan itu beres itu sebenarnya dan fungsinya ada, kita mengatasi masalah sampah, dia memberikan manfaat. Kemudian sampah plastik, botol-botol plastik, kemasan plastik sekali pakai bisa kita kumpul, dan yang tidak bermanfaat itu yang kita angkut ke TPA misalnya atau tempat pembersihan akhir. Iya. Mungkin seperti itu. Harusnya kalau misalnya masyarakat sudah menerapkan yang tadi itu seperti kata Pak Tony, paling nanti yang diurus oleh pemerintah itu tinggal 0, berapa liternya ya begitu ya. Oke baik, dan kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita di obrolan budaya, masih membahas terkait dengan budaya buang sampah atau mungkin juga di perbincangan ini lebih lagi budaya mengolah sampah ya. Tetap bersama kami di obrolan budaya. Smart and friendly. New RRI Playgo. New RRI Playgo. Aplikasi super platform. New digital platform. And business model. Download now at Google Play Store and Apple Store. New RRI Playgo. New RRI Playgo. New RRI Playgo. Smart and friendly. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
Anda masih bersama kami dari RRI Manado untuk obrolan budaya dan kita masih membahas terkait dengan budaya buang sampah. Tadi juga sudah sempat dijelaskan bagaimana upaya-upaya dari pemerintah Kota Manado terutama juga untuk membuat masyarakat ini bisa mengetahui bagaimana cara mengelola sampah ini ya. Pak Tony, kalau tadi Pak Freddy sempat bilang kalau misalnya mungkin harus diperbanyak lagi sosialisasi ya, edukasi kepada masyarakat. Kalau menurut Pak Tony apakah itu perlu juga? Ya, memang benar. Edukasi ini harus selalu dilakukan karena ya kita melihat karakter masyarakat ini kan membutuhkan terus diingatkan, diberitahu supaya akan berperan aktif untuk melakukan penanganan. Tapi juga ini terkait dengan penerapan kebijakan yang lebih real di masyarakat, misalnya mewajibkan institusi untuk melakukan penanganan sehingga sampahnya yang dibuang keluar itu tinggal sedikit. Menyinggung soal teknologi tadi kan sebetulnya di dalam satu rumah tangga maupun di dalam institusi itu sendiri itu sampah bisa ditangani dengan maksimal dengan menghasilkan residu yang sangat kecil. Kami di Politeknik Kesehatan Manado, jurusan Kesehatan Lingkungan ini sudah memiliki beberapa teknologi termasuk composting aerob, membuat rumah kompos. Jadi semua sapuan halaman dan hasil pemotongan rumput itu ditampung di rumah kompos yang siklus pengolahannya itu 8 minggu. Jadi tidak ditambah apa-apa, hanya dipindah-pindahkan saja dan minggu ke-8 itu sudah menjadi kompos. Itu yang untuk sapuan halaman. Tapi terkait dengan yang disebut Pak Freddy tadi tentang sampah rumah, yang sisa makanan, sisa sayuran, itu memang benar dimasukkan di dekomposer, dibiarkan saja, dia tidak akan menghasilkan bau. Dan sebetulnya dia bisa menghindari proses pembusukan sampah di tempat penampungan sampah. Karena yang menghasilkan pembusukan sampah ini kan sampah organik dari sisa makanan. Iya. Nah, saya sudah melakukan uji coba dan riset ketika sampah tidak dicampur dengan sampah organik dari sisa makanan, itu bisa bertahan sampai jangka waktu lama tanpa lalat, tanpa dihormoni lalat. Jadi sampah yang sifatnya dari sapuan halaman, potong rumput, daun-daun kering, ini bisa dibiarkan dalam jangka waktu lama di suatu tempat, yang penting dilokalisir. Jangan dicampur sama sampah makanan, Pak. Tidak masalah. Karena proses pembusukan itu kalau dia tidak dicampur dengan sisa makanan, dia tidak akan membusuk, tidak akan berbau busuk. Yang penyebab bau busuk ini kita lokalisir dengan teknologi sederhana tadi, yang dekomposer atau keranjang takakura yang sudah ada juga dijual di pasaran. Hanya saja memang yang kesulitan kita dan pemerintah adalah membudayakan ini kepada masyarakat, melakukan sosialisasi ini, dan masyarakat mau melakukan secara terus menerus. Betul, ya. Itu yang penting. Dan yang penting juga tadi saya sudah sebutkan kebijakan penilaian lingkungan yang paradigma lama yang penting kita lihat bersih, sekarang kita harus rubah. Berapa persen RRI menghasilkan sampah, kemudian berapa yang dibuang keluar. Kalau yang dibuang keluar itu tinggal 50%, 40%, 30%, itu yang harusnya diberikan apresiasi. Tapi yang 100% dibuang keluar itu tidak bisa biar bersih, sebersih apapun. Ya kan? Karena dia tidak berperan, berarti RRI tidak cuma memindahkan sampah ke tempat yang lain ya. Membebani Pak Freddy di Dinas Lingkungan Hidup di TPA. Nah, mungkin cara pandang saya seperti itu. Tapi kalau dari teknologi-teknologi yang sudah atau mungkin juga kajian-kajian yang dilakukan oleh universitas-universitas ya, terutama dari tempatnya Pak Tony itu, apakah juga kemudian hasilnya atau kajian itu juga dikasih tahu ke masyarakat? Ya, sudah. Antara lain kalau teknologi kami kan sudah diakomodir Dinas Lingkungan Hidup. Pak Wali Kota mengakomodir, bahkan sudah menjadi percontohan yang dekomposer. Kemudian kami sebagai institusi sudah dilibatkan menjadi narasumber banyak kali di tingkat kecamatan, kelurahan. Juga sebagai institusi pendidikan kami juga melakukan pengabdian masyarakat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Langsung turun langsung gitu. Turun langsung. Dan kami juga memberi contoh kepada masyarakat aplikasi dari kompos yang kami gunakan. Dan kompos yang dari rumah kompos yang kami buat, itu nilai NPK-nya sudah di atas baku mutu. Artinya bahwa kompos itu layak digunakan sebagai media tanam.
dari tanaman di dalam rumah, rica, tomat dan sebagainya yang kebutuhan sekitar. Dan di tempat saya sudah ada contohnya semua. Jadi rica yang ditanam dikasih media kompos ini dengan komposisi campuran yang berbeda-beda itu sudah ada contohnya. Oke. Jadi sehingga bisa jadi di kemudian hari bisa menjadi media belajar untuk sosialisasi bagi masyarakat. Dan saat ini kami diminta oleh Pak Wali untuk diberikan peran untuk membantu pemerintah kota untuk bagaimana melakukan penanganan sampah dengan baik. Jadi kami sedang mempersiapkan cara penanganan sampah secara komprehensif dan akan menginformasikan berapa residu. Nah, kemudian kami mengundang Pak Wali Kota untuk menunjukkan bahwa ini yang kami lakukan. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa menjadi model untuk institusi lainnya dan dituangkan dalam peraturan pemerintah untuk menjadi wajib bagi semua nanti institusi. mungkin di RRI juga bisa diajarin itu Pak Tony ya. Harus melakukan karena Dinas Lingkungan Hidup juga harus menunjukkan bahwa ternyata sampah kalau kita tangani sendiri volumenya menurun sangat besar. Betul ya. Terus kalau bisa diubah tadi juga manfaatnya juga luar biasa kan tadi ya. Mungkin kalau misalnya di kantor-kantor bisa untuk media tanam bunga-bunga kan banyak begitu Pak Tony. Jadi ada polybag diletakkan di luar-luar situ ada sebagai aplikasi dari hasil penanganan sampah. Juga di Dinas Lingkungan Hidup seperti itu. Kalau kita melihat di Bapelitbang Kota Manado itu sudah diterapkan beberapa teknologi aplikasi yang dari teknologi lingkungan, teknologi sederhana dan sebenarnya sudah menjadi model untuk bagaimana melakukan penanganan sampah. Oke, baik. Ya mungkin bisa dicontoh juga oleh institusi lain ya. Dijadikan budaya di tempat kerja. Pak Freddy, nah ini ada masukan yang luar biasa. Kira-kira bisa tidak itu kemudian diimplementasikan di Kota Manado lah khususnya? Ya, saya rasa justru itu yang kita butuhkan ya untuk bagaimana menangani, bagaimana mengurangi sebenarnya sampah. Seperti saya katakan tadi, penyelenggaraan pengolahan sampah itu ada dua itu, bagaimana menangani dan mengurangi. Nah, mengurangi tadi ini yang nilainya masih kurang ya dari total nilai untuk pengolahan sampah. Karena pengolahan sampah itu ada penanganan pengurangan. Nah, di situ kita membagi persentase berapa persen penanganan, berapa persen pengurangan. Dengan target tentunya saat ini masih di bawah ya, secara nasional maupun secara daerah kita masih di bawah, masih mungkin baru mau lewat 1 digit ya. Untuk persentase pengolahan sampah dari total timbulan sampah yang ada di Kota Manado. Nah ini sangat dibutuhkan, cara-cara atau teknologi seperti ini sangat dibutuhkan oleh khususnya pemerintah Kota Manado, khususnya Dinas Lingkungan yang menangani sampah ya. Teknologi yang untuk bagaimana kita mengurangi, tadi pendekatan tadi 3R itu, reduce, reuse, recycle itu memang masih menjadi pedoman ya untuk kita mengelola sampah itu. Nah, 3 pendekatan ini kalau kita jalan dengan baik artinya jumlah sampah yang kita kelola secara 3R ini mengurangi ya. Total penanganan sampah, total timbulan sampah kota, nah, saya rasa ini sangat baik ya untuk nilai pengolahan sampah karena prinsip pengolahan sampah juga itu harus prinsip berwawasan lingkungan ya. Nah itu teknologi itu yang kita harapkan boleh diterapkan bukan juga pada masyarakat, juga kepada institusi. Nah kita juga memiliki regulasi untuk itu ya, ada Permen 76 itu terkait dengan bagaimana penghasil sampah itu harus mengolah sampah sendiri yang dihasilkan. Misalnya pabrik atau penghasil sampah plastik, dia bertanggung jawab penuh untuk mengolah sampah itu. Misalnya menarik kembali atau seperti apa untuk menangani sampah yang dihasilkan. Nah apabila semua itu berjalan dengan baik tentunya proses atau pengolahan sampah di kota tentunya akan berhasil gitu. Oke, baik ya. Jadi memang mudah-mudahan memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam hal ini juga bisa turut disupport oleh masyarakat yang punya budaya membuang sampah atau mengelola sampah itu dengan baik begitu ya. Dan ini kalau misalnya Pak Freddy ini ya,
kalau misalnya Anda melihat tadi kan teknologi yang mahal begitu ya. Kemudian juga kalau misalnya masyarakat masih belum bisa untuk mengurangi sampah. Ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk jangka pendek lah sambil kemudian kita sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah itu, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Manado untuk ya menangani sampah ini, karena sampah ada terus kan ya Pak. Iya. Sampah kan saya katakan tadi merupakan konsekuensi ya. Akan meningkat terus kalau ada aktivitas pasti ada sampah. Pasti ada sampah. Kita mau salahkan sampah nggak bisa. Betul. Ya bagaimana kita mengelola sampah itu dengan baik. Nah untuk jangka pendek seperti ditanyakan Steve tadi. Tadi tetap kita melakukan pendekatan ya. Pendekatan mungkin di piring itu kita harus tingkatkan. Misalnya lokasi percontohan misalnya. Dulu kita pernah buat untuk kawasan Jalan Samratulangi dan sekitarnya. Misalnya pusat kota gitu. Menjadi kawasan bebas sampah ya. Mungkin itu kita bisa aktifkan lagi. Kemudian apabila ini berhasil kita akan tularkan ke wilayah-wilayah lain yang mungkin wilayah lain ini tidak menunggu kita membuat kawasan ya. Tadi secara mandatori dia akan menerapkan kawasan-kawasan bebas sampah. Oke, baik. Nah ini juga terkait penindakan terhadap yang masih nakal ini ya, kumakbal kalau orang Manado bilang ya. Ini seperti apa? Karena saya lihat juga lumayan masif ini beberapa bulan terakhir Pak Freddy. Iya, tindakan kita lakukan dengan dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang ada tugas tupoksi di situ, ada penyidik khusus tindak pidana pelanggar perda ya. Jadi mereka melakukan tipiring untuk pada beberapa lokasi dan itu tentunya kita melihat kan di situ ada efek jera ya. Kita mengharapkan ada pidana ringan karena bunyi pidana kan kriminal atau kejahatan sebenarnya tapi ringan. Nah situ kita mengharapkan ada efek jera yang bisa dilihat oleh warga masyarakat, ternyata membuang sampah juga ada pidananya walaupun pidana ringan. Nah ini tentunya harus dinas ini harus Satuan Pol PP ini harus tetap terus melakukan tindakan atau aktivitas ini. Saya juga melihat misalnya saya membandingkan ya misalnya di Singapura gitu. Betul. Dia dengan aturan yang ketat begitu orang bisa jadi patuh begitu. Kita juga mungkin dari Indonesia kalau ke sana yang ada perilaku belum seperti orang, tapi karena ada yang membatasi itu, ada aturan kita ikut. Nah ini kan ternyata bisa gitu. Kenapa kita di Manado kok nggak bisa diterapkan seperti itu? Oke. Jadi salah satu untuk menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan sampah begitu. Oke, penindakan ya ini ya. Ya. Oke baik. Kalau Pak Tony, apakah dengan penindakan seperti ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado itu juga cukup efektif untuk jangka pendek ya sambil mengedukasi masyarakat, sambil yang masih melanggar ditindak dulu Pak? Ya, cukup efektif dan diperluas areanya sehingga ke semua tempat dan tentu peran masyarakat untuk memberitahu siapa yang membuang, tapi juga perlu alat kayak seperti CCTV. Betul. Kalau selama ini kan saya lihat buktinya tahu, CCTV ya. So langsung tahu bahwa ini yang membuang dan langsung ditarik, langsung ditindak. Itu penting dan sebenarnya perlu juga kesadaran penghasil sampah. Kan penghasil sampah bukan cuma rumah tangga, tapi ada usaha kegiatan. Industri juga Industri Pak, ya. Yang perannya yang bisnis online ini kan dia terlepas dari izin. Tidak ada izin dibuat dari rumah Pak. Tapi potensi sampahnya, timbulan sampahnya banyak. Tapi dia lepas ke orang lain, kepada pembeli. Akhirnya enggak tahu siapa yang menangani kan. Jadi siklusnya jadi dibebankan kepada DLH lagi nantinya ya. Jadi kalau paradigmanya didasarkan pada seberapa dia membayar retribusi dan setelah membayar retribusi kemudian dia merasa tidak bertanggung jawab lagi karena dia sudah membayar retribusi. Nah itu akan jadi masalah lagi karena penanganannya kan tidak tertangani karena dia hanya membebani Pak Freddy saja karena dia membayar, yang penting dia bayar retribusi. Nah itu perlu pengendalian di sumber sampah yang besar seperti itu, yang usaha kegiatan toko, pasar terutama. Saya ingin menyoroti sedikit pasar Kota Manado, salah satu pasar yang tergolong pasar sehat ya, pasar luar biasa di Kota Manado, di pasar Calaca. Ini kan kita melihat setiap hari saya belanja di situ Pak.
sambil belanja sambil ngopi di kafe. Asik sekali. Oke, karena sekarang penataan pasar Bersati ada kafe yang enak namun untuk nongkrong. permasalahan sampah yang kurang dilirik oleh pemerintah adalah setiap hari itu kendaraan pengangkut sayuran, jualan itu masuk kan malam-malam. Dia masuk di bawah jembatan. Nah, sampah yang dihasilkannya itu luar biasa. Tapi dia hanya membayar retribusi masuk di dalam parkir 10.000. Dia meninggalkan sampah itu bertonton. Oke. Nah, pola pikir saya sudah pernah sampaikan di dialog yang kemarin. Harusnya dia dicatat berapa volume jualan yang dia jual dan berapa akan menjadi sampah. Itu menjadi tanggung jawab dia. Caranya adalah pemerintah menggrinder sampah basah itu, kemudian dikembalikan ke yang pembawa tadi. Dia bawa ulang ke kebun. Dia taruh kali. Sehingga volume sampah basah di pasar ini tidak meningkat. Itu yang memang perlu karena volume sampah ini tinggi sekali di pasar. Kalau di semua pasar dibiarkan seperti ini Pak Freddy akan sangat kerepotan. Karena volumenya sangat besar. Karena siklus jualan di pasar ini kan begitu tinggi. Betul. Dari Modo Inding, dari Tomohon masuk semua di pasar. Saya mengamati itu, mungkin satu kali saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ke Pak Freddy. Karena saya hampir tiap minggu di pasar Pak. Belanjanya memang rutin di situ kan Pak Tony ya? Memang senang belanjanya malam Pak. Karena yang malam itu murah. Oh iya. Belum masuk di pasar di atas, kita beli langsung di mobil. Pas waktu, kan ada waktu bongkar muat di situ ya di pasar Bersati. Bukan cuma melihat jualannya Pak, saya mengamati perilaku penjual dan sampahnya. Ini permasalahan yang mungkin satu saat saya laporkan ke Pak Dinas Lingkungan Hidup dan ke Pak Wali Kota. Bahwa ini fenomenanya begini. Harus dilakukan penanganan. Bisa jadi masukan ini. Nah sebenarnya bukan cuma itu aja Pak. Kalau kota Manado kan ini jadi kota yang di pinggiran pantai. Biasanya kalau di kabupaten kota lain buang sampahnya di sungai, yang harus menangani juga ini bagian Pak Freddy ini Pak ya. Kalau upaya-upaya untuk mengurangi kiriman sampah dari luar ini Pak Freddy. Ya kalau untuk sampah sungai kita ada memasang kubus apung ya. Iya, semacam betul. jari, semacam perangkap sampah yang mengapung ya. Nah beberapa sungai kita sudah melengkapi itu, walaupun sebenarnya sampah itu karena sungai kan itu hulunya ada di lintas kabupaten kota ya. Tapi hilirnya ada di Manado, muaranya ada di Manado. Tapi ya begitulah, kita tetap karena dia menjadi masalah, kita memasang kubus apung di beberapa sungai. Dan itu cukup besar ya untuk khususnya sampah plastik yang setiap hari kita angkut di kubus apung yang terperangkap di kubus apung itu, yang sampah plastik terperangkap di kubus apung gitu. Nah itu salah satu cara kita agar supaya sampah tidak masuk ke laut. Nah kita ketahui kan laut Teluk Manado itu merupakan sumber daya bagi kota Manado. Ada kawasan Taman Nasional Bunaken yang harus kita jaga kebersihannya, karena di situ ada situs untuk menyelam gitu. Betul. Ya. Sehingga kebersihannya harus kita jaga, jangan sampai terintroduksi sampah-sampah, khususnya sampah plastik yang kalau dalam volume yang ini juga bisa akan merusak biota, menjadi andalan di situ. Terumbu karang bisa rusak karena sampah plastik ini. Betul, itu salah satu ikon kota Manado itu, jadi wajib kita jaga ini Pak Freddy. Betul. Ya, dan memang kalau saya lihat di kubus-kubus apung itu dia, tumpukan sampahnya itu juga luar biasa. Kalau misalnya kayak siang-siang begitu mulai banyak. Ini Pak Tony kira-kira ini kan untuk mengurangi hal tersebut apa yang harus dilakukan? Maksudnya mungkin ada, walaupun mungkin sudah pernah ada ya gitu ya pembicaraan dengan kabupaten kota lain, tapi mungkin apa lagi yang bisa dilakukan ini Pak? Ya, jadi kebijakan ini kan harusnya kita juga sampaikan kepada kabupaten kota lain bahwa kota Manado punya kebijakan seperti ini yang sudah dilakukan, dan pihak pemerintah maupun Dinas Lingkungan Hidup ini tentu akan ke depan hendaknya memberikan akses kepada pengusaha plastik misalnya, apakah dalam bentuk memberikan insentif supaya usahanya jalan, dan bank sampah, mengaktifkan kembali bank sampah, sehingga kalau kita katakan kepada masyarakat tolong melakukan 3R.
Tapi kemudian masyarakat bertanya, kalau saya sudah pilih, selanjutnya mau kemana? Oke, betul ya. Selanjutnya siapa yang ambil, siapa yang akan memanfaatkan. Pada akhirnya setelah dipilah gabung lagi menjadi satu tempat dibuang kembali ke TPS dan lanjut ke TPA. Itu yang memang perlu penanganan selanjutnya, perlu upaya lebih keras lagi dan tentu sinergi antara semua penghasil sampah baik perorangan, komunitas maupun institusi. Perlu sinergitas sehingga penanganan sampah ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi bukan urusannya Pak Ferdi saja, tapi semua penghasil sampah punya tanggung jawab untuk melakukan penanganan baik sampah. Ya, termasuk juga industri-industri tadi ya, usaha-usaha tadi ya. Oke, aduh nggak terasa ini kita ngobrol-ngobrol terkait dengan budaya sampah ini memakan waktu yang cukup lama. Masih panjang sebenarnya, masih banyak pertanyaan-pertanyaannya, Ya, termasuk juga lama pasti. iya, termasuk juga ini dari Bank Sampah, terus juga ada beberapa organisasi-organisasi juga yang cukup peduli dengan sampah ini ya. Tapi mungkin ke Pak Ferdi dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada yang sementara mendengarkan atau menyaksikan kita terkait dengan budaya buang sampah ini, Pak? Ya, sekali lagi saya menyampaikan bahwa sampah itu dia menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik. Nah, yang mengelola itu tentunya dikatakan tadi yang menghasilkan sampah. Baik masyarakat, dunia usaha, dan siapa saja yang menghasilkan sampah. Dan itu harusnya menjadi kesadaran, walaupun itu ada kewajiban juga di situ. Tapi kalau kita tidak sadar, nah itu menjadi membudaya kita, bagaimana kita mengolah sampah. Karena mengolah sampah itu bagian dari kita membuang sampah, kita membatasi sampah, kita tidak menggunakan sampah plastik misalnya, itu terakumulasi dalam perilaku kita, membudaya. Nah itu tentunya akan membuat lingkungan kita baik ya. Pengolahan sampah berhasil, lingkungan menjadi baik, kesehatan kita terlindungi, dan tentunya apa yang kita lakukan itu demi untuk untuk kepentingan manusia dan alam sekitar kita. Betul. Ya, terima kasih Pak Ferdi ya. Ini betul sekali setuju itu ya, karena kalau buang sampah itu bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tapi juga seluruh lingkungan hidup ya, termasuk juga makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Pak Tony, mungkin apa yang akan Anda sampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar RRI? Ya, baik, saya ingin mengajak atau menghimbau seluruh pendengar bahwa kita mau berperan serta di dalam penanganan masalah sampah ini. Dari sumbernya, dari sebagai penghasil kita tentu mulai menerapkan bagaimana kita mereduksi sampah dari rumah, bagaimana melakukan penanganan termasuk perilaku makan. Karena perilaku makan di Manado ini kan makannya banyak. Mau tidak mau bahannya juga banyak. Akibatnya adalah sampahnya juga banyak. Pak Tony. Itu perlu dikendalikan sehingga bisa menurunkan volume sampah dan mengaktifkan komunitas-komunitas penggiat sampah ini, mensupport, tentu memberikan insentif, penghargaan atau semacam reward kepada mereka supaya mau berpartisipasi dan mau mensosialisasikan kepada masyarakat. Baik ya, tidak hanya kemudian punishment tapi juga ada reward kepada yang sudah membudayakan mengelola sampah dengan baik begitu ya. Terima kasih Pak Tony, Pak Ferdi ya, dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami. Terima kasih, mudah-mudahan obrolan kita di saat ini bisa membuat Anda atau mengedukasi, membuat kita budaya-budaya buang sampah sembarangan yang tidak baik kita tinggalkan, kita beralih ke budaya membuang sampah yang baik, mengelola sampah dengan baik. Dan dari Manado, Sulawesi Utara ya, sekian untuk obrolan budaya, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.